dan lebih baik bagimu daripada kau membebaskan 1000 hamba sahaya. Begitu besar pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang hadir duduk sekejap saja di dalam majelis ilmu, walaupun dia tidak menulis satu huruf pun, walaupun dia hanya mendengarkan saja daripada ilmu-ilmu yang disampaikan, itu pahalanya Nabi mengatakan lebih besar daripada kita membebaskan 1000 hamba sahaya. Alhamdulillah. Dan juga kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah wa syukurulillah. Pada malam hari ini kita hadir di majelis ilmu ini adalah ibadah, yang mana ibadah ini kebetulan sekarang kita berada di bulan Rajab, bulan yang mana bulan Rajab ini bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah, min ashhuril hurum, daripada bulan-bulan haram, yang mana Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan siapa orang yang melakukan perbuatan yang baik di bulan-bulan haram, khususnya di bulan Rajab, maka pahalanya lebih besar dibandingkan dia melakukan perbuatan yang baik ibadah di bulan-bulan yang lain. Namun juga sebaliknya, siapa orang yang melakukan perbuatan dosa, maksiat kepada Allah di bulan-bulan haram seperti bulan Rajab ini, maka dosanya juga lebih besar dibandingkan daripada dia melakukan maksiat di bulan-bulan yang lain, yang mana di dalam Al-Quran mengenai bulan-bulan haram Allah telah menjelaskan fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah engkau zalimi diri kalian sendiri pada bulan-bulan haram. Mendolimi diri sendiri yang dimaksud di sini yaitu dengan berbuat maksiat, yang mana seluruh manusia tahu perbuatan maksiat akan menyebabkan dirinya sendiri sengsara di neraka kelak. Itulah yang dimaksud dengan mendolimi diri sendiri. Dan alhamdulillah, bulan Rajab ini adalah bulan yang sangat mulia, yang mana di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa yang kita kenal dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Ini peristiwa yang sangat besar, peristiwa yang sangat agung. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus tahu bagaimana peristiwa Isra wal Mi'raj, bagaimana sejarah daripada peristiwa Isra wal Mi'raj. Ini membuktikan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap bulan Rajab kita bahkan harus kita sebagai umat Nabi mengenang peristiwa yang sangat besar dalam Islam yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj, sebagaimana ini diceritakan di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Isra ayat pertama, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan subhanalladzi, maha suci Allah, asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami, Allah maha suci yang memperjalankan hambanya. Di sini hamba adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minal masjidil haram, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa, yang mana masjidil haram ada di Mekah, masjidil aqsa ada di Palestina, Baitul Maqdis alladzi barakna haulah, yang sekeliling masjidil aqsa itu diberkahi oleh Allah, linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan kepada Nabi Muhammad dan kepada kita semua tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana kita ketahui peristiwa Isra wal Mi'raj itu diyakini para ulama terjadi pada akhir daripada bulan Rajab. Nah, sekarang kita masih berada di awal daripada bulan Rajab. Jadi kita bersiap-siap membahas daripada sejarah Isra wal Mi'raj. Berhubung kita sekarang masih di awal bulan Rajab, kita bahas dulu kisah Nabi Muhammad sebelum daripada peristiwa Isra wal Mi'raj. Yang mana kita ketahui Nabi di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
itu dalam tahun ke-10 minan nubuwah, tahun ke-10 daripada Nabi diangkat menjadi Nabi. Nabi diangkat menjadi Nabi pada umur 40 tahun. Kemudian 10 tahun setelah itu Allah memperjalankan Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Tahun ke-10 ini juga disebut dengan Amul Hazan, tahun kesedihan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun ini Nabi Muhammad yang paling kita sayangi, Nabi Muhammad yang begitu kita cintai, ditimpa musibah yang sangat berat oleh Allah, sehingga menyebabkan kesedihan yang dalam hati Nabi. Yang mana Nabi pada tahun ke-10 minan nubuwah ini, Nabi ditinggalkan oleh dua orang yang paling disayangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Abu Thalib, paman yang sangat mencintai Rasulullah, paman Nabi Muhammad yang mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai dari beliau masih kecil sampai beliau tumbuh dewasa membawa risalah. Abu Thalib adalah paman yang melindungi dan mendukung dakwah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Nabi pun sangat cinta kepada Abu Thalib. Pada saat itu orang-orang kafir Quraisy yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka ingin untuk membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka masih segan dan takut karena melihat di belakang Rasulullah ada Abu Thalib yang saat itu masih sangat dihormati oleh orang-orang kafir Quraisy. Menurut para ulama, ini adalah sebab mengapa Abu Thalib paman Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bersyahadat secara terang-terangan di depan umat manusia. Karena apabila Abu Thalib bersyahadat di depan manusia dan mengiklankan keislamannya, maka orang-orang kafir Quraisy seperti Abu Jahal dan lain sebagainya tidak segan lagi untuk menganiaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Thalib ini dikatakan dalam kitab yang Asnal Matalib fi Najati Abi Thalib, pembahasan khusus tentang dalil selamatnya Abu Thalib di akhirat. Ini memang ada sedikit pertentangan daripada di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan Abu Thalib meninggal dalam keadaan belum Islam, tapi sebagian ulama mengatakan yang ini lebih arjah, lebih kuat, mengatakan bahwa Abu Thalib ini sebenarnya Islam, hanya tidak pernah mengiklankan daripada keislamannya. Maka dari itu ulama yang sangat terkenal yaitu Sayyid Zaidi Dahlan yang ada di Mekah, Allah yarham, yang sudah meninggal, yang sangat terkenal ulama Tanah Haram, beliau mengarang satu kitab khusus Asnal Matalib fi Najati Abi Thalib, pembahasan khusus tentang dalil bahwa Abu Thalib itu terselamatkan pada hari kiamat berkat perjuangannya mencintai Nabi Muhammad, melindungi Nabi Muhammad, dan mendukung dakwah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana konon Abu Thalib ketika orang-orang kafir Quraisy mendatangi Abu Thalib kemudian mengatakan, "Ya Abu Thalib, wahai Abu Thalib, perintahkan keponakanmu untuk berhenti menyampaikan risalah, berhenti untuk berdakwah. Apabila Muhammad menginginkan harta, maka aku akan berikan harta sebanyak-banyaknya kepada Muhammad. Apabila Muhammad menginginkan tahta, jabatan, maka kami orang-orang Quraisy akan memberikan daripada tahta kepada Muhammad. Apabila Muhammad menginginkan wanita, siapapun wanita yang ada di Mekah yang diinginkan Muhammad akan kami berikan, asal Muhammad berhenti menyampaikan risalah dakwahnya." Ketika Abu Thalib masuk ke dalam kamar menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, orang-orang kafir Quraisy mengatakan demikian, mereka sangat ingin engkau berhenti menyampaikan dakwah." Maka Nabi menjawab, "Wallahi, demi Allah, seandainya bulan diletakkan di tangan kananku dan matahari diletakkan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti untuk menyampaikan risalah ini apapun rintangannya." Maka Abu Thalib juga mengatakan, "Baiklah wahai putraku, apapun yang terjadi padamu, aku akan selalu
nyawaku melindungimu sampai akhir hayatku. Dan di antara pesan terakhir daripada Abu Thalib kepada putranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Abu Thalib berpesan, "Ya Ali, wahai putraku Ali, gunakanlah hidupmu seluruhnya untuk melindungi Muhammad. Bahkan seandainya Muhammad meminta nyawamu, maka berikanlah." Ini bukti daripada kecintaan Abu Thalib kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai terjadi suatu saat Sayyidina Ali pun tidak mengorbankan nyawanya demi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Rasulullah hendak hijrah, Sayyidina Ali tidur di dalam katil daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun taruhannya nyawa. Ini daripada wasiat ayahandanya Abu Thalib. Di tahun ke-10 daripada hijrah, Abu Thalib dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sangat sedih. Nabi Muhammad menganggap Abu Thalib sudah seperti ayahnya sendiri yang merawatnya dari kecil, melindunginya. Dan apa yang terjadi pada Rasulullah, orang-orang kafir Quraisy yang dulu segan menganiaya Nabi secara fisik, dulu mereka hanya berani cakap saja. Setelah meninggalnya Abu Thalib, mereka mulai berani melecehkan Rasulullah. Bagaimana tatkala Rasulullah sholat, mereka lempar dengan kotoran hewan. Bagaimana tatkala Rasulullah melewati suatu lorong, mereka lempari Rasulullah dengan pasir. Sehingga sesampai di rumah Siti Fatimah, putri kesayangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menangis melihat keadaan ayahnya sepulang daripada sholat penuh dengan kotoran kambing daripada lemparan orang-orang kafir Quraisy. Nabi mengatakan, "Isbiri ya Fatimah, sabar wahai Fatimah, jangan engkau risau wahai Fatimah. Ini hanya tidak ada apa-apanya, ini hanya sesuatu yang kecil. Sesungguhnya ayahmu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala." Nabi tidak pernah ada kebencian sedikit pun kepada orang-orang kafir Quraisy, walaupun mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang zalim kepada beliau. Belum selesai penderitaan Nabi dalam keadaan bersedih. Baru beberapa hari saja setelah ditinggal paman tercintanya Abu Thalib, hanya selang beberapa hari Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa istri kesayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Khadijah al-Kubra, istri pertama Nabi. Istri Nabi yang Nabi sendiri mengatakan mulai dari Nabi pertama kali menerima wahyu, yang mendampingi Rasulullah, mendukung Rasulullah, mensupport semangat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan jiwa Siti Khadijah, dengan harta Siti Khadijah. Mana Siti Khadijah menemani Nabi Muhammad tatkala diboikot, diasingkan dari kota Mekah selama 3 tahun. Susah senang Nabi Muhammad selalu didampingi dan diberi support semangat oleh istri yang paling beliau cintai, yaitu Sayyidatuna Khadijah. Istri yang mana Nabi mengatakan Allah Subhanahu wa taala hanya berkehendak memberikan keturunan kepadaku melewati Khadijah, dan tidak berkehendak memberikan keturunan daripada istri-istriku yang lain, sehingga terbukti tidak ada keturunan Rasulullah yang lahir daripada istri selain Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Setelah Abu Thalib, kemudian Khadijah. 2 orang ini adalah termasuk 2 orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Maka semakin sedih hati Nabi. Orang-orang Quraisy semakin berani kepada Rasul, mereka semakin jahat kepada Rasulullah. Orang-orang yang dicintai Nabi, 2 orang penting di sisi Rasulullah, dicabut nyawanya oleh Allah. Rasulullah dalam keadaan bersedih, Rasulullah dalam keadaan berduka. Tetapi kita lihat semangat Nabi Muhammad. Pada saat itu Nabi tidak terpuruk, Nabi tidak diam di rumah. Malah pada saat itu beberapa hari setelah meninggalnya Siti Khadijah, Rasulullah berangkat ke kota Taif bersama seorang sahabatnya Sayyidina Zaid bin Harithah. Hanya berdua Rasulullah berangkat ke kota Taif, menempuh perjalanan berhari-hari di padang pasir untuk menyampaikan dakwah, untuk mengajak masyarakat Taif mengikuti agama Islam. Pada saat itu masyarakat Taif belum mengenal Rasulullah.
Ini dalam keadaan Rasulullah bersedih, tapi semangat Rasulullah untuk menjalankan amanat dari Allah tidak pernah gentar sedikit pun. Dan apa yang terjadi sesampainya Nabi Muhammad di kota Taif, ketika Rasulullah sampai di kota Taif, duduk beberapa hari di kota Taif, mengajak orang-orang masyarakat Taif untuk masuk ke dalam agama Islam. Apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka mengusir Nabi Muhammad SAW. Bahkan bukan hanya itu, bahkan mereka perintahkan anak-anak mereka untuk melempari Rasulullah SAW dengan batu sehingga bercucuran darah suci dari Nabi Muhammad SAW, sehingga batu itu melukai daripada Rasul, sehingga pada saat darah Nabi bercucuran, Nabi menaruh tangannya seakan-akan Nabi takut darahnya menetes ke tanah. Ketika Sayyidina Zaid bin Harithah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, lima fa'alta dzalik?" Wahai Rasulullah, kenapa engkau berbuat demikian? Seakan-akan engkau takut darahku menetes ke tanah. Nabi menjawab, "Ya Zaid, sesungguhnya aku takut apabila daripada darahku menetes ke tanah satu tetes saja, maka Allah tak kuasa untuk menahan murkanya kemudian mengazab daripada masyarakat Taif, dan aku tidak menginginkan itu." Kita lihat begitu mulia Rasulullah SAW, dizalimi tapi tidak ada rasa dendam kepada mereka. Apa yang dilakukan Rasul pada saat darah itu belum kering, luka itu belum kering, lemparan-lemparan batu masih menghujam kepada Rasul. Rasul mengangkat tangannya seraya berdoa kepada Allah, "Allahumma hdi qaumi fa innahum qaumun la ya'lamun." Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada mereka. Berikanlah petunjuk kepada mereka ya Allah, karena mereka ini hanya kaum yang belum mengetahui. Bukan Nabi meminta azab kepada mereka. Ini kelebihan Nabi Muhammad di antara nabi-nabi yang lain. Raufur Rahim. Sifat Rasul begitu mencintai umatnya. Nabi-nabi terdahulu ketika diuji oleh umatnya, dihinakan oleh umatnya, ditolak oleh umatnya, nabi-nabi meminta agar Allah menjatuhkan azab kepada mereka. Umat Nabi Lut diazab dengan hujan batu, umat Nabi Nuh dengan banjir dan lain sebagainya, umat nabi-nabi yang lain. Tapi Nabi Muhammad tidak berkehendak umatnya diazab oleh Allah. Bahkan Nabi berdoa, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Namun Allah masih murka. Allah melihat makhluk Allah yang paling mulia, Nabi Muhammad